Seorang pelayan miskin hanya mengucapkan satu kalimat polos, tanpa tahu bahwa kata-kata itu akan membongkar rahasia keluarga yang terkubur selama 20 tahun. Pagi selalu datang lebih cepat bagi Nindi. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik dan cahaya kuningnya menyentuh atap-atap rumah di pinggiran kota, gadis itu sudah terjaga. Udara pagi masih dingin, menyusup lewat celah-celah jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Dari dapur kecil rumah kontrakan mereka, aroma air panas yang baru mendidih perlahan memenuhi ruangan, bercampur dengan bau kayu bakar yang sudah menjadi bagian dari keseharian. Nindi berdiri di depan kompor sederhana, rambut hitamnya diikat rapi ke belakang. Gerakannya cekatan namun tenang, seolah setiap rutinitas telah melekat di tubuhnya. Ia menyiapkan segelas teh hangat dan sepiring nasi dengan lauk seadanya. Tak pernah banyak, tapi selalu cukup. Bagi Nindi, cukup berarti ibunya bisa makan, dan ia bisa berangkat bekerja dengan hati ringan. Di kamar sempit yang hanya dipisahkan tirai tipis, ibunya terbaring. Tubuh wanita itu tampak rapuh, namun wajahnya selalu menyimpan keteduhan yang membuat siapapun merasa aman. Saat Nindi masuk membawa teh, sepasang mata yang mulai dimakan usia itu menatapnya dengan senyum lembut. "Kamu bangun lebih pagi lagi hari ini," ucap sang ibu pelan. Nindi tersenyum sambil membantu ibunya duduk. "Tidak apa-apa, Bu. Nanti kalau terlambat, Pak Surya bisa khawatir." Pak Surya adalah pemilik restoran kecil tempat Nindi bekerja. Restoran itu tidak besar, hanya memiliki beberapa meja kayu dan dapur sederhana, tetapi cukup ramai saat jam makan siang. Bagi Nindi, tempat itu bukan sekadar tempat mencari uang, melainkan ruang belajar tentang kehidupan. Tentang kesabaran, tentang melayani tanpa mengeluh, dan tentang menghargai setiap orang tanpa melihat apa yang mereka kenakan atau berapa banyak uang di saku mereka. Setelah memastikan ibunya minum obat dan makan meski hanya beberapa suap, Nindi bersiap berangkat. Ia mengenakan seragam sederhana, kemeja putih yang sudah sedikit pudar dan celemek coklat yang selalu ia cuci sendiri setiap malam. Saat hendak melangkah keluar, ibunya memanggilnya lagi. "Nindi," katanya lirih. "Iya, Bu." "Jangan pernah merasa rendah hanya karena hidup kita sederhana," ucap sang ibu dengan suara pelan namun penuh makna. "Kejujuran dan hati yang baik jauh lebih berharga daripada harta apapun." Nindi mengangguk. Nasihat itu bukan hal baru baginya. Hampir setiap hari ia mendengarnya, dalam bentuk kata-kata yang sama atau berbeda, namun selalu dengan maksud yang serupa. Ia mencium tangan ibunya sebelum keluar rumah, membawa bekal bukan hanya makanan, tetapi juga nilai-nilai yang sejak kecil ditanamkan kepadanya. Perjalanan menuju restoran tidak panjang. Nindi berjalan kaki melewati gang sempit, menyapa tetangga yang mulai membuka warung, mendengar suara motor tua yang meraung di kejauhan, dan melihat anak-anak kecil berlarian menuju sekolah. Semua terasa biasa, namun bagi Nindi, kebiasaan itu memberi rasa aman. Dunia kecilnya mungkin tidak luas, tetapi penuh dengan wajah-wajah yang ia kenal dan kehidupan yang ia pahami. Di restoran, hari-hari Nindi hampir selalu sama. Ia menyeka meja, menyambut pelanggan dengan senyum tulus, mencatat pesanan, dan menyajikan makanan sebaik yang ia bisa. Tangannya sering pegal, kakinya sering lelah, tetapi hatinya jarang mengeluh. Ia percaya setiap pekerjaan, sekecil apapun, memiliki kehormatan selama dilakukan dengan jujur. Saat jam istirahat, Nindi biasanya duduk di sudut dapur sambil meneguk air putih. Ia jarang ikut mengobrol panjang dengan rekan-rekannya. Bukan karena sombong, melainkan karena pikirannya sering melayang pulang, membayangkan ibunya sendirian di rumah, berharap ia baik-baik saja. Sore hari, setelah matahari mulai condong ke barat, Nindi pulang dengan langkah yang sama seperti pagi tadi. Sesampainya di rumah, hal pertama yang ia lakukan adalah memastikan ibunya masih tersenyum menyambutnya. Di sanalah rasa lelahnya luruh. Malam adalah waktu mereka berbagi cerita. Tentang pelanggan aneh di restoran, tentang tetangga yang membeli motor baru, atau sekadar tentang cuaca yang terasa lebih panas dari biasanya. Di sela obrolan itu, sang ibu sering mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci meja. Di dalamnya tersimpan sebuah cincin tua. Tidak berkilau seperti perhiasan mahal di etalase toko emas, namun tampak kokoh dan terawat. Permukaannya sedikit tergores, seolah telah melewati perjalanan panjang. Nindi sering memandangi cincin itu dengan rasa penasaran, tetapi tak pernah bertanya lebih jauh. "Cincin ini dulu sangat berarti," kata ibunya suatu malam, sambil menatap benda itu lama. "Pemberian siapa, Bu?" tanya Nindi ringan. Ibunya tersenyum samar. "Dari masa lalu." Jawaban itu selalu sama, dan Nindi tidak pernah memaksa. Ia belajar bahwa tidak semua hal harus segera diketahui.
Beberapa rahasia membutuhkan waktu untuk menemukan jalannya sendiri. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Nindi duduk di samping jendela. Ia memandang langit yang bertabur bintang, merasakan angin malam menyentuh wajahnya. Hidupnya mungkin sederhana, jalannya mungkin tidak mudah, tetapi ia merasa cukup. Ada cinta, ada kehangatan, dan ada harapan yang diam-diam ia simpan untuk masa depan. Tanpa ia sadari, cincin tua itu, yang terdiam di dalam kotak kecil, akan menjadi kunci bagi perubahan besar dalam hidupnya. Namun malam itu, segalanya masih tenang. Kehidupan Nindi berjalan seperti biasa, sederhana, jujur, dan penuh ketulusan, menunggu takdirnya sendiri untuk perlahan membuka tirai waktu. Itulah yang tanpa disadari sedang dijalani Nindi, bahkan ketika ia terbangun keesokan paginya dengan rutinitas yang tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Matahari pagi kembali menyelinap masuk melalui celah jendela kayu, membangunkan kesunyian rumah kecil itu. Namun pagi ini, ada sesuatu yang terasa berbeda, meski Nindi belum sepenuhnya menyadarinya. Setelah menyiapkan sarapan sederhana dan memastikan ibunya telah minum obat, Nindi bersiap berangkat kerja. Saat ia hendak melangkah keluar, ponsel lamanya bergetar pelan. Sebuah pesan singkat dari Pak Surya masuk, membuat langkahnya terhenti sejenak. "Nindi, hari ini kamu tidak ke restoran. Ada acara besar di hotel pusat kota. Mereka minta tambahan pelayan. Kalau kamu bersedia, berangkat jam 9. Nindi membaca pesan itu 2 kali. Hotel pusat kota. Kata-kata itu terdengar jauh, seperti berasal dari dunia lain yang hanya ia lihat dari cerita atau tayangan televisi. Ia menelan ludah, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia belum pernah bekerja di tempat seperti itu. Namun setelah menarik napas dalam-dalam, ia membalas singkat bahwa ia bersedia. Perjalanan menuju hotel terasa berbeda dari rute hariannya. Kali ini, Nindi menaiki angkutan umum yang membawanya keluar dari lingkungan sempit tempat ia tinggal, melewati gedung-gedung tinggi, jalanan lebar, dan deretan toko dengan kaca bening berkilau. Ia duduk diam, memandangi dunia di luar jendela dengan perasaan campur aduk antara kagum dan canggung. Saat akhirnya tiba, langkah Nindi melambat tanpa sadar. Bangunan hotel itu menjulang tinggi dengan pintu kaca besar yang memantulkan cahaya matahari. Lantainya mengilap, dingin di telapak kakinya. Aroma ruangan terasa bersih dan mahal, sesuatu yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ia merapikan celemeknya, meski seragam yang ia kenakan jelas berbeda dengan para staf hotel yang tampak rapi dan elegan. Nindi menunduk sedikit saat berjalan, takut langkahnya terdengar terlalu keras di lantai marmer yang licin. Di ruang persiapan, ia bertemu pelayan lain yang juga datang sebagai tambahan. Mereka berbincang singkat, sebagian tampak sudah terbiasa dengan acara-acara besar. Nindi lebih banyak diam, memperhatikan dengan saksama setiap arahan yang diberikan. Ia tidak ingin melakukan kesalahan. Ketika acara dimulai, pintu ballroom terbuka, dan Nindi seolah masuk ke dunia yang benar-benar asing. Lampu gantung besar berkilauan di langit-langit, meja-meja panjang ditata dengan taplak putih bersih, peralatan makan tersusun rapi dan mengilap. Para tamu datang dengan pakaian mewah, gaun panjang, jas rapi, sepatu mengilap. Percakapan mereka terdengar halus, penuh tawa kecil dan bahasa yang terasa jauh dari keseharian Nindi. Ia berdiri di sudut ruangan sejenak, menarik napas, lalu mulai bekerja. Membawa nampan minuman, menyajikan hidangan, dan menundukkan kepala setiap kali melewati tamu. Tangannya sedikit gemetar di awal, takut menjatuhkan gelas atau tersandung langkah sendiri. Namun perlahan, gerakannya kembali tenang. Seperti di restoran kecil itu, ia mengandalkan satu hal yang selalu ia miliki, ketulusan. Beberapa tamu hampir tidak meliriknya. Ada yang berbicara seolah Nindi tidak ada di sana. Namun ada pula yang tersenyum singkat atau mengucapkan terima kasih dengan sopan. Setiap reaksi itu ia terima dengan sama, senyum kecil dan sikap hormat. Di sela pekerjaannya, Nindi tak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikan sekitar. Ia melihat kemewahan yang belum pernah ia sentuh, mendengar cerita tentang bisnis, investasi, dan perjalanan ke luar negeri. Semua terdengar seperti dongeng yang jauh dari kehidupannya yang sederhana. Sesekali, rasa minder menyelinap ke dalam hatinya. Ia sadar betul sepatu yang ia kenakan sudah lama, rambutnya sederhana, dan tangannya kasar oleh pekerjaan. Namun setiap kali perasaan itu muncul, terngiang kembali suara ibunya di kepalanya. Jangan pernah merasa rendah hanya karena hidup sederhana. Kalimat itu menjadi pegangan. Nindi kembali melangkah dengan kepala tegak, melayani dengan sepenuh hati. Ia tidak mencoba menjadi orang lain. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, pelayan sederhana yang bekerja dengan jujur.
Saat acara hampir usai, Nindi berdiri sejenak di dekat pintu, memandangi para tamu yang mulai meninggalkan ruangan. Ada rasa kagum, ada rasa heran, namun tidak ada iri. Dunia ini memang berbeda, pikirnya. Besar, mewah, dan berkilau. Namun ia juga tahu, tidak semua yang berkilau membawa kebahagiaan. Ketika akhirnya ia melangkah keluar hotel, langit sore menyambutnya dengan warna jingga lembut. Ia menghela napas panjang, seolah baru kembali dari perjalanan jauh. Hari ini memberinya pengalaman baru, tentang dunia yang belum pernah ia kenal, tentang jarak yang begitu nyata antara kehidupan yang ia jalani dan kehidupan orang-orang di dalam gedung megah itu. Namun Nindi tidak merasa kecil. Ia justru merasa belajar sesuatu, meski belum tahu apa. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan, membawa cerita untuk ibunya, tanpa menyadari bahwa pertemuan dengan dunia yang berbeda ini hanyalah awal dari perubahan yang perlahan mulai mendekat, membuka tirai takdir yang selama ini menunggu waktunya sendiri. Itulah yang tanpa disadari mulai terjadi pada Nindi ketika langkahnya kembali memasuki hotel megah itu keesokan harinya. Ia tidak tahu bahwa hari ini akan berbeda. Tidak ada firasat aneh, tidak ada mimpi buruk. Tidak ada tanda-tanda yang terasa mencolok. Semua tampak biasa, sama seperti hari sebelumnya, hanya dengan rasa canggung yang sedikit berkurang. Pagi itu, Nindi kembali ditugaskan sebagai pelayan tambahan dalam acara lanjutan yang masih berlangsung di hotel yang sama. Kali ini, ia sudah tidak terlalu gugup. Tangannya lebih tenang saat mengenakan celemek, napasnya lebih teratur ketika berdiri di barisan pelayan lain. Dunia mewah itu masih terasa asing, tetapi tidak lagi menakutkan. Ballroom kembali dipenuhi tamu-tamu berpakaian rapi. Suara percakapan mengalun lembut di antara denting sendok dan gelas kristal. Nindi berjalan menyusuri ruangan dengan nampan berisi minuman, matanya fokus ke depan, pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bekerja dengan baik. Namun, semuanya berubah dalam satu detik yang tak terduga. Saat ia berhenti di sebuah meja di sudut ruangan untuk menyajikan minuman, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada tangan seorang pria yang duduk tegap di sana. Pria itu tampak berwibawa, berusia sekitar 50 tahunan, dengan jas gelap yang terpotong rapi dan sorot mata yang tenang namun tegas. Ia sedang berbicara dengan beberapa tamu lain, suaranya rendah dan penuh keyakinan. Yang membuat langkah Nindi terhenti bukan wajah pria itu, melainkan cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya. Napas Nindi tertahan. Cincin itu, bentuknya, warnanya, bahkan guratan halus di permukaannya, semuanya terasa begitu familiar. Terlalu familiar. Jantung Nindi berdetak lebih cepat, seolah mencoba mengejar sesuatu yang baru saja terlepas dari genggamannya. Ia menatap cincin itu lebih lama dari yang seharusnya, hingga kesadarannya kembali saat pria itu berhenti berbicara dan menoleh ke arahnya. Dengan wajah memerah dan perasaan gugup, Nindi menyodorkan gelas minuman. Namun mulutnya bergerak lebih cepat dari pikirannya. "Maaf, Pak, cincin Bapak mirip sekali dengan cincin ibu saya." Kalimat itu meluncur begitu saja. Polos, tanpa maksud apapun. Begitu kata-kata itu terucap, Nindi langsung menyesal. Ia menunduk, merasa telah melanggar batas yang tak tertulis antara pelayan dan tamu. Namun suasana di meja itu mendadak berubah. Pria itu terdiam. Percakapan terhenti. Senyum kecil di wajahnya memudar perlahan. Ia menatap Nindi, bukan dengan tatapan marah, melainkan dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Campuran antara kaget, ragu, dan sesuatu yang menyerupai kegelisahan. "Apa yang kamu katakan?" tanyanya pelan. Nindi menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar. "Maaf, Pak. Saya hanya, cincin itu. Ibu saya punya cincin yang sama." Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya kembali tertuju pada cincin di jarinya, lalu beralih ke wajah Nindi. Ia memperhatikannya dengan saksama, seolah mencoba menemukan sesuatu di sana. Detik-detik terasa berjalan lebih lambat. Para tamu lain saling berpandangan, merasa ada keanehan yang sulit dijelaskan. Salah satu dari mereka berdeham kecil, mencoba mencairkan suasana. Namun pria itu tetap diam. "Dari mana ibumu mendapatkan cincin itu?" akhirnya ia bertanya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Nindi menggeleng pelan. "Saya tidak tahu, Pak. Itu sudah ada sejak saya kecil." Jawaban itu justru membuat wajah pria itu semakin menegang. Ia mengangguk perlahan, seolah menyimpan sesuatu dalam benaknya. "Terima kasih," katanya singkat. Nindi membungkuk sopan dan segera menjauh. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar, meski tidak tahu apa. Selama sisa acara, pikirannya sulit fokus.
Bayangan cincin itu terus terlintas di kepalanya, disertai tatapan pria tadi yang terasa berbeda. Sementara itu, pria tersebut, yang dikenal para tamu sebagai sosok terpandang dan disegani, tidak lagi melanjutkan percakapan dengan nyaman. Pikirannya melayang jauh, kembali ke masa lalu yang selama ini ia simpan rapat. Tangannya mengepal perlahan, merasakan dinginnya cincin di jari manisnya. Cincin itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah kenangan. Janji. Bagian dari hidup yang ia yakini telah lama berakhir. Dan kini, seorang pelayan muda dengan wajah polos telah mengusik ketenangan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Setelah acara selesai, Nindi membantu membereskan ruangan. Ia berharap bisa segera pulang, meninggalkan perasaan aneh yang mengganjal di dadanya. Namun sebelum ia melangkah keluar, seorang staf hotel menghampirinya. "Nindi, ya?" tanyanya. "Iya," jawab Nindi pelan. "Bapak tadi menitipkan pesan. Katanya, dia ingin tahu lebih banyak tentang cincin ibumu." Nindi terdiam. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Ia hanya bisa mengangguk, meski tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Di perjalanan pulang, langkah Nindi terasa lebih berat dari biasanya. Ia terus memikirkan kejadian di ballroom, kalimat polos yang terucap tanpa rencana, dan tatapan pria itu yang masih terbayang jelas. Di rumah, ibunya menyambut dengan senyum seperti biasa. Nindi menceritakan hari itu secara singkat, namun berhenti saat sampai pada bagian cincin. Ia melihat wajah ibunya berubah sesaat, sangat singkat, hampir tak terlihat, sebelum kembali tenang. "Nindi," kata sang ibu pelan, "kadang ada hal-hal dari masa lalu yang akan menemukan jalannya sendiri, meski kita tidak mencarinya." Kata-kata itu membuat Nindi semakin bingung. Malam itu, saat ia berbaring di kasurnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Tentang cincin. Tentang pria itu. Tentang ibunya. Rasa penasaran tumbuh perlahan, seperti benang halus yang mulai ditarik dari gulungannya. Dan tanpa disadari oleh siapapun, sebuah rahasia lama yang terkubur selama 20 tahun telah mulai bergerak, mencari cahaya, melalui sebuah cincin tua dan kalimat polos yang tak pernah dimaksudkan untuk mengubah segalanya. Pagi datang dengan langit yang tampak sama seperti hari-hari sebelumnya, namun tidak bagi Arga. Pria itu terbangun lebih awal dari biasanya, duduk diam di tepi ranjang kamar hotelnya yang luas, menatap jari manis tangan kanannya. Cincin itu masih melingkar di sana, dingin, berat, dan kini terasa berbeda. Selama bertahun-tahun, ia mengenakan cincin itu tanpa pernah mempertanyakannya lagi. Ia percaya kenangan lama telah selesai, terkunci rapi bersama waktu. Namun satu kalimat polos dari seorang pelayan muda telah mengusik keyakinan itu. "Cincin bapak mirip sekali dengan cincin ibu saya." Kalimat sederhana itu berputar-putar di kepalanya sejak malam tadi. Arga menghela napas panjang, melepaskan cincin itu dan meletakkannya di atas meja. Ia memandangnya lama, memperhatikan setiap detail yang dulu terasa begitu akrab. Guratan kecil di sisi dalam cincin itu masih ada. Ia ingat betul bagaimana cincin itu pernah dipilih dengan penuh harapan, di sebuah toko kecil bertahun-tahun lalu, untuk seseorang yang sangat ia cintai. Selama ini, Arga selalu meyakinkan dirinya bahwa masa lalu itu telah berakhir dengan sendirinya. Ia kehilangan kontak, kehilangan kabar, dan akhirnya menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup mendapatkan penjelasan. Namun kini, bayangan wajah Nindi, pelayan muda dengan mata jujur dan suara polos, hadir tanpa diundang. "Apa mungkin hanya kebetulan?" gumamnya pelan. Arga mencoba mengalihkan pikiran dengan pekerjaannya. Ia menghadiri rapat, berbincang dengan rekan bisnis, menandatangani berkas-berkas penting. Semua berjalan seperti biasa. Namun di sela setiap percakapan, pikirannya selalu kembali pada satu hal, cincin itu, dan gadis yang menyebut ibunya memiliki cincin yang sama. Di sisi lain kota, Nindi menjalani harinya dengan langkah yang sedikit berbeda dari biasanya. Ia kembali bekerja di restoran kecil Pak Surya, menyapu lantai dan menyeka meja seperti biasa. Tidak ada kemewahan, tidak ada lampu kristal, hanya suara kipas angin tua dan aroma masakan rumahan. Namun hatinya tidak setenang biasanya. Setiap kali tangannya bergerak, pikirannya melayang pada kejadian di hotel. Tatapan pria itu, keheningan yang tercipta setelah ucapannya, dan pesan yang dititipkan kepadanya. Semua terasa seperti potongan adegan yang belum memiliki makna utuh. "Ah, mungkin hanya kebetulan," bisik Nindi pada dirinya sendiri. Ia memilih menyimpan semuanya dalam hati. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, apalagi membesar-besarkan sesuatu yang belum jelas. Baginya, cincin hanyalah cincin. Banyak perhiasan di dunia ini yang serupa.
Tidak mungkin satu benda kecil membawa arti sebesar itu, pikirnya. Namun setiap kali ia pulang dan melihat ibunya duduk di kursi tua dekat jendela, jemarinya tak sengaja melirik cincin tua yang selalu disimpan sang ibu di kotak kecil. Nindi mulai memperhatikannya dengan cara yang berbeda. Ada rasa penasaran yang pelan-pelan tumbuh, meski ia berusaha menekannya. Malam itu, saat ibunya tertidur lebih awal karena kelelahan, Nindi membuka kotak kecil itu sendirian. Ia mengeluarkan cincin tersebut dan memandangnya di bawah cahaya lampu redup. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengamati setiap detailnya. Bentuknya sederhana, tidak berlebihan, namun jelas bukan cincin murahan. "Kenapa cincin ini begitu penting, Bu?" gumamnya lirih. Namun seperti biasa, tidak ada jawaban. Sementara itu, Arga tidak bisa mengabaikan kegelisahan yang terus mengusiknya. Malam hari, ia menghubungi seorang asisten kepercayaannya, meminta informasi tentang pelayan tambahan yang bekerja di acara hotel beberapa hari lalu. Bukan untuk tujuan apapun, hanya sekadar ingin tahu, katanya pada dirinya sendiri. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu rasa ingin tahu itu lebih dari sekadar iseng. "Namanya Nindi," lapor sang asisten keesokan harinya. "Bekerja di restoran kecil. Tinggal di daerah pinggiran kota." Arga mengangguk pelan. Informasi itu sederhana, namun cukup untuk membuat dadanya terasa sesak. Nama itu terdengar biasa, tetapi kini terasa memiliki bobot tersendiri. Ia kembali menatap cincin di jarinya. Selama ini, cincin itu adalah pengingat akan satu kesalahan besar yang tidak pernah ia perbaiki. Dan sekarang, seolah-olah masa lalu yang ia kubur dengan rapi mulai mengetuk pintu. Di rumah, Nindi duduk di samping ibunya, mendengarkan napas yang mulai terdengar berat namun teratur. Ia memegang tangan ibunya, merasakan kehangatan yang selalu menenangkannya. Dalam hatinya, ia berjanji akan terus hidup sederhana, apapun yang terjadi. Namun rasa tidak tenang itu tetap ada, tipis namun nyata, seperti awan kecil di langit cerah. Nindi tidak tahu bahwa di tempat lain, seorang pria bernama Arga juga memandangi cincin yang sama dengan perasaan serupa, bingung, gelisah, dan penuh pertanyaan. Malam itu, dua orang yang hidup di dunia berbeda memikirkan hal yang sama, tanpa saling mengetahui. Tidak ada pengakuan, tidak ada kebenaran yang terucap. Hanya kecurigaan yang tertunda, rasa ingin tahu yang disimpan rapat, dan waktu yang perlahan bersiap mempertemukan kembali potongan-potongan masa lalu yang selama ini terpisah. Dan seperti benang halus yang terus ditarik tanpa suara, takdir bergerak pelan, menunggu saat yang tepat untuk mengikat semuanya menjadi satu. Bagi Arga, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Ia berdiri di depan jendela kantornya yang tinggi, memandangi hiruk-pikuk kota di bawah sana. Mobil-mobil melaju tanpa henti, orang-orang bergerak dengan tujuan masing-masing, seolah hidup selalu tahu kemana harus pergi. Berbeda dengannya. Pikirannya terjebak di satu titik yang telah lama ia kunci rapat, namun kini terbuka kembali tanpa izin. Nama itu kembali terlintas di benaknya. Seorang wanita dari 20 tahun lalu, yang senyumnya pernah menjadi tempat pulang paling menenangkan. Kenangan tentangnya selama ini Arga simpan di sudut terdalam ingatan, tertutup oleh kesibukan, kesuksesan, dan waktu. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat tinggal. Namun kini, masa lalu itu seolah menuntut untuk dilihat kembali. Arga duduk di kursinya dan membuka laci meja kerja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah map tipis berwarna coklat. Isinya bukan dokumen penting perusahaan, melainkan catatan lama yang tak pernah ia buang. Beberapa alamat, nama, dan tanggal yang ditulis dengan tangan sendiri. Ia menelusuri tulisan itu perlahan, seperti seseorang yang takut mengingat terlalu banyak. Ia teringat hari terakhir mereka bertemu. Pertengkaran kecil yang berakhir dengan kepergian. Tidak ada perpisahan yang jelas, tidak ada penjelasan panjang. Hanya jarak yang tumbuh, lalu menghilang begitu saja. Saat itu, Arga terlalu muda, terlalu keras kepala, dan terlalu yakin bahwa semua bisa diperbaiki nanti. Ia tidak pernah menyangka, nanti, tidak akan pernah datang. Kini, seorang pelayan muda dengan wajah polos dan cincin yang sama telah mengoyak ketenangan itu. Kalau memang hanya kebetulan, gumam Arga pelan, kenapa rasanya seperti ini? Ia mulai menyelidiki pelan-pelan. Bukan dengan cara mencolok, melainkan dengan kehati-hatian seseorang yang takut menemukan jawaban. Ia menghubungi kenalan lama, menanyakan kabar yang sudah 2 dekade tak pernah ia cari. Sebagian tidak tahu apa-apa, sebagian lagi hanya menggeleng, mengatakan bahwa wanita itu seolah menghilang dari permukaan bumi. Setiap jawaban yang kosong justru membuat dada Arga semakin sesak.
Di sisi lain kota, di rumah kecil yang jauh dari kemewahan, Nindi duduk di samping ibunya dengan perasaan yang semakin berat. Beberapa hari terakhir, kondisi ibunya terlihat menurun. Batuknya lebih sering, tubuhnya lebih lemah. Nindi mencoba menutupi kekhawatirannya dengan senyum, tetapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ia menyeduh teh hangat dan menyuapkannya perlahan. Ibunya menatapnya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu namun ragu untuk memulai. "Nindi," kata sang ibu akhirnya, suaranya lirih. "Kalau suatu hari nanti kamu menemukan sesuatu yang membuatmu bingung, jangan takut." Nindi terdiam. Maksud ibu? Ibunya tersenyum tipis, senyum yang lebih banyak menyimpan kenangan daripada kebahagiaan. Tidak semua cerita hidup harus diceritakan sejak awal. Ada yang menunggu waktu. Kata-kata itu membuat dada Nindi terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi melihat wajah ibunya yang tampak lelah, ia mengurungkan niat. "Ibu harus istirahat," katanya lembut. Malam itu, Nindi terjaga lebih lama dari biasanya. Ia duduk di lantai dekat kasurnya, memeluk lutut, memikirkan banyak hal yang tak ia pahami sepenuhnya. Tentang cincin, tentang pria di hotel, tentang ucapan ibunya yang terdengar seperti pesan tersembunyi. Ia tidak tahu bahwa di tempat lain, Arga juga terjaga, memandangi langit malam dari balkon apartemennya. Angin dingin menyapu wajahnya, membawa aroma hujan yang akan turun. Ia mengingat kembali hari-hari ketika hidupnya belum dipenuhi ambisi dan tanggung jawab besar. Ketika cintanya masih sederhana, dan harapannya belum terluka. "Kalau saja aku lebih berani saat itu," bisiknya pelan. Hari demi hari berlalu dengan perasaan yang semakin menguat di kedua hati yang terpisah. Arga mulai memahami bahwa cincin itu bukan sekadar simbol masa lalu, melainkan pengingat akan sesuatu yang belum selesai. Sementara Nindi mulai merasakan bahwa hidupnya mungkin menyimpan cerita yang belum pernah ia dengar sepenuhnya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, ibunya memanggil Nindi untuk duduk di sampingnya. Tangannya yang kurus menggenggam tangan Nindi dengan erat, seolah takut kehilangan. "Ibu tidak sempurna," ucapnya pelan. "Ada keputusan yang ibu ambil karena takut, bukan karena tidak cinta." Mata Nindi berkaca-kaca. Ibu tidak pernah salah di mata Nindi. Ibunya tersenyum, namun ada air mata yang jatuh tanpa suara. "Semoga suatu hari nanti, kamu mengerti." Kata-kata itu menggantung di udara, menjadi potongan teka-teki yang belum lengkap. Tidak ada pengakuan, tidak ada nama yang disebut. Hanya bayangan masa lalu yang mulai mengintip dari balik pintu waktu. Babak ini menjadi jembatan yang rapuh namun penting, antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terungkap. Antara kenangan yang terkubur dan kebenaran yang perlahan mencari jalan. Dan di tengah semua itu, cincin tua tetap diam, menyimpan cerita yang belum selesai, menunggu saatnya berbicara. Hari itu datang tanpa aba-aba. Pagi yang seharusnya biasa berubah menjadi awal kegelisahan panjang bagi Nindi. Ia terbangun oleh suara napas ibunya yang terdengar berat dan tidak beraturan. Ketika disentuh, tubuh wanita itu terasa lebih panas dari biasanya. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu," panggil Nindi dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya napas yang tersengal lemah. Dengan tangan gemetar, Nindi membantu ibunya duduk dan memberinya air. Ia mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Dalam hidupnya, ia selalu takut pada satu hal, kehilangan satu-satunya orang yang ia miliki. Hari itu berlalu dengan langkah-langkah tergesa dan pikiran yang kacau. Setelah mendapat perawatan seadanya, ibunya dibawa pulang karena keterbatasan biaya. Rumah kecil itu kini terasa lebih sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Sore menjelang malam, ibunya terjaga. Matanya terbuka setengah, memandang Nindi yang duduk setia di samping ranjang. Tatapannya berbeda, lebih dalam, lebih berat, seolah menyimpan keputusan yang tak bisa ditunda lagi. "Nindi," suaranya nyaris berbisik. "Iya, Bu." "Nindi di sini," jawabnya cepat, menggenggam tangan ibunya. Ibunya menarik napas panjang, lalu menghela perlahan. "Kalau ibu tidak kuat nanti, ada hal yang harus kamu tahu." Kata-kata itu membuat dada Nindi sesak. "Jangan bicara begitu, Bu. Ibu pasti sembuh." Ibunya tersenyum lemah. "Ibu tidak takut sakit. Ibu takut kamu hidup tanpa tahu kebenaran." Nindi terdiam. Air mata mulai menggenang di matanya, namun ia menahan agar tidak jatuh. Ia mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa ia siap mendengarkan. "Ibu pernah jatuh cinta," ujar sang ibu perlahan. 20 tahun lalu.
Nindi menahan napas. Selama ini, ibunya tidak pernah bercerita tentang masa mudanya. Tentang siapapun yang pernah hadir sebelum dirinya lahir. Dia pria baik, tapi hidupnya jauh dari ibu, lanjutnya. Dunia kami berbeda. Ibu hanya wanita sederhana yang terlalu percaya bahwa cinta saja cukup. Tangannya gemetar saat ibunya menggenggam jemarinya lebih erat. Saat ibu tahu ibu mengandungmu, ibu takut. Takut apa, Bu? Suara Nindi bergetar. Takut kamu tidak diterima. Takut kamu tumbuh di dunia yang penuh tuntutan dan luka. Dan takut kehilanganmu. Air mata akhirnya jatuh di pipi Nindi. Lalu, ayah. Pertanyaan itu meluncur tanpa bisa ia tahan. Ibunya menutup mata sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Ibu pergi sebelum dia tahu. Ibu hanya membawa satu hal, cincin itu. Nama tidak disebut. Wajah tidak digambarkan. Namun Nindi tahu, potongan-potongan ini mulai menyatu dengan kejadian yang ia alami sendiri. Cincin itu janji, lanjut ibunya lirih. Bukan tentang harta, tapi tentang cinta yang pernah ada, dan kesalahan yang tidak pernah diperbaiki. Nindi memejamkan mata. Dunia yang selama ini ia kenal, sederhana, lurus, tanpa banyak pertanyaan, retak perlahan. Ia merasa seperti berdiri di ambang pintu menuju kehidupan lain yang asing. Kenapa ibu tidak pernah bilang? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Karena ibu ingin kamu tumbuh tanpa beban masa lalu, jawab sang ibu jujur. Ibu ingin kamu hidup sebagai Nindi, bukan bayangan dari cerita yang rumit. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara napas yang terdengar, berat dan pelan. Malam itu, Nindi duduk sendirian di lantai, memeluk kotak kecil berisi cincin. Tangannya gemetar saat membukanya. Kini cincin itu tak lagi sekadar benda tua. Ia adalah saksi bisu dari keputusan besar, cinta yang terputus, dan kebenaran yang ditunda terlalu lama. Di benaknya, wajah pria di hotel muncul kembali. Tatapan terkejutnya. Pertanyaannya tentang cincin. Segalanya terasa terlalu berdekatan untuk disebut kebetulan. Tak jauh dari sana, Arga juga bergelut dengan pikirannya sendiri. Penyelidikan kecil yang ia lakukan mulai mengarah pada satu kemungkinan yang selama ini ia hindari. Ada garis tak kasat mata yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan ia berdiri tepat di tengahnya. Namun malam itu, tidak ada kebenaran yang benar-benar terucap. Yang ada hanyalah retakan. Pada kenangan, pada keyakinan, dan pada kehidupan yang selama ini mereka jalani. Nindi kembali duduk di sisi ibunya, menggenggam tangan yang kini terasa semakin ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Ia hanya tahu satu hal, hidupnya tidak sesederhana yang ia kira. Dan ketika kebenaran mulai retak di permukaannya, tak ada lagi jalan untuk kembali menutupinya seperti semula. Pagi itu, udara di dalam rumah kecil terasa lebih berat dari biasanya. Nindi duduk di kursi dekat ranjang ibunya, menatap wajah yang semakin pucat namun tetap memancarkan ketenangan aneh. Malam panjang telah dilalui dengan percakapan setengah terucap dan tangisan yang tertahan. Kini, kata-kata tak lagi cukup untuk menenangkan hatinya. Ketukan di pintu terdengar pelan, namun cukup membuat Nindi tersentak. Ia berdiri perlahan, melangkah dengan hati-hati, seolah takut suara kakinya mengganggu ibunya yang terlelap. Saat pintu dibuka, seorang pria berdiri di sana. Tegap, rapi, dan jelas tidak berasal dari dunia kecil yang selama ini ia kenal. Tatapan mereka bertemu. Nindi langsung mengenalinya. Pria dari hotel itu. Pria dengan cincin yang sama. Maaf, ucapnya pelan, suaranya tidak setegas penampilannya. Nama saya Arga. Nama itu menggema di benak Nindi. Ia terdiam sejenak sebelum mempersilakannya masuk. Di ruang sempit itu, Arga berdiri kikuk, seolah seluruh keberanian dan kewibawaannya tertinggal di luar pintu. Dia, ada di dalam, tanyanya hati-hati. Nindi mengangguk. Saat Arga melangkah mendekati ranjang, langkahnya melambat. Wajah wanita yang terbaring di sana membuat dadanya terasa sesak. Waktu telah mengubah banyak hal, garis-garis usia, rambut yang memutih, tubuh yang melemah. Namun ia tetap mengenalinya. Bahkan sebelum wanita itu membuka mata. Rina, suara Arga bergetar, nyaris tak terdengar. Kelopak mata sang ibu bergerak perlahan. Saat matanya terbuka dan menatap pria di hadapannya, waktu seakan berhenti. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang syarat emosi. Lalu, air mata jatuh dari sudut matanya. Kamu datang, ucapnya lirih. Arga berlutut di samping ranjang.
Seluruh kesombongan, kemarahan, dan penyesalan yang selama ini ia pendam runtuh seketika. Aku mencarimu, katanya dengan suara parau. Terlambat, tapi aku mencarimu. Tangis pecah tanpa bisa ditahan. Dua orang yang pernah saling mencintai, kini dipertemukan kembali oleh waktu yang kejam dan kesalahan yang tak pernah diperbaiki. Nindi berdiri mematung di sudut ruangan. Ia menyaksikan pertemuan itu dengan dada yang terasa sesak, seolah hidupnya sendiri sedang dibedah di hadapannya. "Kenapa kamu pergi tanpa mengatakan apa-apa?" tanya Arga akhirnya, matanya merah. "Aku menunggumu. Aku pikir kamu memilih meninggalkanku." Ibunya menggeleng pelan. "Aku takut, Arga. Dunia kita terlalu jauh. Aku tidak ingin anakku tumbuh sebagai rahasia atau beban." Arga terdiam. "Anak?" Hening kembali menyelimuti ruangan. Perlahan, wanita itu menoleh ke arah Nindi. Tatapan mereka bertemu, penuh cinta, rasa bersalah, dan keberanian yang tersisa. "Dia anakmu," ucapnya akhirnya. Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang hari. Nindi merasa kakinya lemas. Dunia berputar, suara-suara menjauh, dan napasnya terasa sesak. Ia menatap Arga, lalu ibunya, mencoba mencari penyangkalan di wajah mereka. Namun yang ia temukan hanyalah kebenaran yang telanjang. Arga menoleh perlahan ke arah Nindi. Matanya menatap wajah yang selama ini ia lihat sekilas, kini dengan pemahaman baru. Garis wajah, sorot mata, bahkan ekspresi polos itu, semuanya tiba-tiba terasa familiar. "Anakku," katanya pelan, hampir tidak percaya. Nindi mundur satu langkah. Hatinya dipenuhi kebingungan, takut, dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. "Tidak," katanya pelan. "Ibu saya satu-satunya keluarga saya." Ibunya menangis, meraih tangan Nindi. "Maafkan ibu. Ibu hanya ingin melindungimu." Arga menunduk, air matanya jatuh ke lantai. "Aku tidak pernah tahu," ucapnya penuh penyesalan. "Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkan kalian hidup seperti ini." Kata-kata itu justru membuat Nindi semakin terluka. Hidup seperti ini? Baginya, hidup sederhana bersama ibunya bukanlah penderitaan. "Aku tidak membutuhkan apapun selain ibu," ucap Nindi dengan suara bergetar. Arga mengangguk pelan. "Aku tahu. Dan aku tidak datang untuk mengambil apapun darimu. Aku hanya ingin meminta maaf dan bertanggung jawab." Pertemuan itu bukan akhir, melainkan awal dari luka yang harus disembuhkan. Tidak ada pelukan penuh kebahagiaan. Tidak ada janji manis. Hanya kebenaran yang akhirnya terucap, meski terlambat. Hari itu, dua dunia bertabrakan. Dunia sederhana Nindi yang penuh ketulusan, dan dunia Arga yang dibangun dari kekuasaan dan penyesalan. Di antara keduanya, berdiri seorang gadis yang harus menerima bahwa identitasnya lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Saat matahari mulai condong ke barat, Arga berpamitan. Ia melangkah keluar rumah kecil itu dengan hati yang lebih berat dari saat ia datang. Nindi duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang semakin dingin. "Apapun yang terjadi nanti," ucap sang ibu lemah, "ingat satu hal, kamu dicintai." Air mata Nindi jatuh tanpa suara. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya. Titik balik itu telah dilewati, dan tak ada lagi jalan kembali menuju ketidaktahuan. Kini, ia hanya bisa melangkah maju, meski jalannya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berjalan lebih lambat bagi Nindi. Waktu seakan enggan bergerak, membiarkan setiap detik terasa berat dan penuh beban pikiran. Rumah kecil yang dulu selalu memberi rasa aman kini dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang damai, melainkan sunyi yang dipenuhi kata-kata yang belum terucap. Ibunya lebih sering terbaring, tubuhnya semakin lemah. Setiap tarikan napas terdengar jelas, seolah menjadi pengingat bahwa waktu mereka semakin terbatas. Nindi setia di sisinya, menyuapi makan, menyeka keringat, dan menggenggam tangan yang dulu selalu menguatkannya. Namun kini, tangan itu terasa rapuh. "Nindi," panggil ibunya suatu sore. Suaranya hampir tenggelam oleh angin yang masuk dari jendela. "Iya, Bu," jawab Nindi cepat, mendekatkan wajahnya. Ibunya menatapnya lama, seolah ingin menghafal setiap garis di wajah putrinya. "Ibu tahu, hidupmu sekarang jadi lebih berat." Nindi menggeleng, meski dadanya terasa sesak. "Nindi baik-baik saja." Ibunya tersenyum tipis. "Kamu selalu begitu. Menyembunyikan perasaanmu demi orang lain." Kata-kata itu tepat mengenai hatinya. Nindi memang bingung.
Ia bingung dengan kebenaran yang baru ia ketahui, dengan pria bernama Arga yang tiba-tiba hadir membawa status baru yang tidak pernah ia minta, dan dengan masa depan yang kini terasa asing. Beberapa hari kemudian, Arga kembali datang. Kali ini tanpa jas mahal, tanpa sikap formal yang kaku. Ia datang sebagai seorang pria yang membawa penyesalan dan niat baik, meski ia sendiri tidak tahu harus memulai dari mana. Aku tidak ingin memaksamu, katanya saat duduk di ruang tamu kecil itu. Aku hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Nindi mendengarkan dalam diam. Ia melihat ketulusan di mata pria itu, tetapi juga melihat dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah ia impikan. Aku tumbuh tanpa tahu siapa ayahku, ucap Nindi akhirnya. Dan aku baik-baik saja. Arga menunduk. Aku tahu. Dan itu kesalahanku. Ia menawarkan bantuan, pengobatan terbaik, tempat tinggal yang layak, kehidupan yang lebih mudah. Semua yang selama ini tidak pernah Nindi miliki. Namun justru itulah yang membuat hatinya semakin kacau. Ia menoleh ke arah ibunya, yang terbaring lemah namun terjaga. Mata wanita itu berkaca-kaca. Pergilah kalau itu yang terbaik untukmu, ucap ibunya lirih. Jangan pikirkan ibu. Kalimat itu membuat air mata Nindi jatuh. Bagaimana mungkin Nindi meninggalkan ibu? Ibunya tersenyum, senyum yang penuh cinta dan rasa bersalah. Ibu tidak ingin kamu menolak masa depanmu hanya karena masa lalu ibu. Konflik itu menggerogoti hati Nindi. Di satu sisi, ada kehidupan sederhana yang membesarkannya, penuh kekurangan, tetapi syarat kasih sayang. Di sisi lain, ada dunia baru yang menjanjikan keamanan dan jawaban atas identitasnya. Malam itu, Nindi keluar rumah sendirian. Ia berjalan menyusuri gang sempit yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Ia mengingat masa kecilnya, bermain di tanah, tertawa tanpa memikirkan masa depan, dan pulang dengan kaki kotor namun hati bahagia. Apakah semua ini harus kutinggalkan? Bisiknya pada diri sendiri. Arga juga tidak tidur malam itu. Ia duduk sendirian di apartemennya, menatap cincin tua yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kekayaan dan kekuasaan tidak mampu memberinya jawaban. Ia menyadari bahwa tanggung jawab tidak selalu berarti memberi segalanya, tetapi menghormati pilihan orang lain. Keesokan harinya, Arga kembali datang. Kali ini dengan sikap yang berbeda. Aku tidak akan memaksamu pindah, katanya tegas. Aku hanya ingin berada di dekatmu, jika kamu mengizinkan. Nindi menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat pria kaya dan berkuasa di hadapannya, melainkan seseorang yang juga sedang belajar menjadi orang tua. Ibunya menggenggam tangan Nindi. Apapun pilihanmu, katanya pelan, ibu akan selalu bangga. Kata-kata itu menjadi penentu. Nindi menyadari bahwa keluarga bukan tentang tempat tinggal atau status, melainkan tentang keberanian mencintai tanpa syarat. Aku tidak menolak kebenaran, ucap Nindi akhirnya kepada Arga. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Arga mengangguk, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti. Pilihan itu tidak mudah, dan tidak memberikan jawaban instan. Namun di sanalah Nindi menemukan makna keluarga yang sebenarnya. Bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang tetap tinggal saat keadaan paling sulit. Bab ini bukan tentang akhir, melainkan tentang keputusan hati. Tentang menerima masa lalu tanpa membiarkannya menghancurkan masa kini. Tentang cinta yang tidak selalu sempurna, namun selalu menemukan jalannya sendiri. Dan di antara ketidakpastian itu, Nindi mulai memahami satu hal. Apapun dunia yang akan ia jalani nanti, ia akan membawanya dengan hati yang tetap setia pada nilai-nilai yang telah membesarkannya. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut, seolah langit pun tahu bahwa hari ini bukan hari biasa. Udara terasa lebih tenang, meski hati Nindi justru dipenuhi perasaan yang bercampur aduk. Ia duduk di samping ranjang ibunya, menggenggam tangan yang kini semakin kurus, namun masih hangat. Setiap detik terasa berharga, setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Ibunya membuka mata perlahan dan tersenyum saat melihat Nindi di sisinya. Senyum itu tidak lagi kuat, tetapi penuh ketenangan. Kamu tidak kemana-mana, ucapnya pelan. Nindi menggeleng sambil menahan air mata. Nindi di sini, Bu. Selalu. Di sudut ruangan, Arga berdiri diam. Ia tidak berusaha mendekat, tidak ingin mengganggu ruang kecil penuh cinta itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang atau ditebus dengan jabatan. Ia hanya bisa hadir. Dan itu pun sudah menjadi anugerah. Ibu bahagia, kata sang ibu tiba-tiba,
memecah keheningan. Melihatmu tumbuh menjadi perempuan yang kuat, meski hidup tidak pernah mudah. Nindi menunduk, air mata jatuh ke punggung tangan ibunya. Semua karena ibu. Ibunya menoleh ke arah Arga, lalu kembali pada Nindi. Dengarkan baik-baik. Kebenaran memang datang terlambat, tapi itu bukan untuk disesali. Itu datang agar kamu tahu siapa dirimu, bukan untuk mengubah siapa kamu. Kata-kata itu menancap dalam hati Nindi. Ia menyadari bahwa hidup tidak meminta kita memilih antara masa lalu dan masa depan, melainkan mengajarkan cara berdamai dengan keduanya. Hari itu berjalan perlahan. Saat matahari mulai condong ke barat, napas sang ibu semakin lemah. Nindi menggenggam tangannya erat, seolah ingin menahan waktu. Namun ketika satu helaan napas terakhir terlepas dengan damai, Nindi tahu bahwa ia tidak kehilangan cinta, ia hanya melepaskannya kembali ke tempat asalnya. Tangis pecah di rumah kecil itu. Tangis yang bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang syukur karena pernah dicintai sedalam itu. Beberapa hari kemudian, setelah semua prosesi selesai, Nindi duduk sendirian di rumah yang kini terasa lebih sunyi. Namun sunyi itu tidak lagi menakutkan. Ia berdiri di depan jendela, memandangi jalan kecil yang telah menjadi saksi langkah hidupnya sejak dulu. Arga datang dengan langkah pelan. Aku tahu tidak ada kata yang bisa mengurangi rasa kehilanganmu, ucapnya hati-hati. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada. Nindi menoleh. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada juga harapan berlebihan. Hanya ketenangan. Aku tidak marah, kata Nindi pelan. Aku hanya butuh waktu. Arga mengangguk. Aku akan menunggu. Bukan sebagai pria kaya, tapi sebagai seseorang yang ingin memperbaiki kesalahan, sedikit demi sedikit. Waktu pun berjalan. Nindi kembali bekerja, kembali menjalani hidup sederhana yang ia kenal. Ia tidak pindah ke dunia yang gemerlap, namun juga tidak menutup diri dari kesempatan. Ia memilih jalannya sendiri, melangkah pelan, tetapi pasti. Sesekali, Arga datang. Tidak untuk memamerkan dunia barunya, melainkan untuk belajar tentang dunia Nindi. Tentang makan sederhana, tentang tawa kecil tanpa kepentingan, tentang hidup yang tidak selalu tentang menang. Suatu sore, Nindi membuka kembali kotak kecil berisi cincin tua itu. Ia menggenggamnya, merasakan dinginnya logam yang telah menyimpan begitu banyak cerita. Kini ia tahu, cincin itu bukan simbol kesalahan, melainkan saksi bahwa cinta pernah ada, meski jalannya tidak sempurna. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa bingung, Nindi telah menemukan jati dirinya, bukan sebagai anak orang kaya, bukan pula sebagai gadis miskin yang harus merasa rendah. Ia adalah hasil dari pengorbanan, cinta, dan pilihan-pilihan sulit yang diambil demi melindunginya. Ia belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tetapi tentang siapa yang hadir, bertahan, dan mencintai tanpa syarat. Tentang tangan yang menggenggam saat dunia terasa terlalu berat, dan doa yang diam-diam mengiringi langkah kita. Di akhir perjalanan ini, Nindi memahami satu kebenaran sederhana namun mendalam. Kebenaran mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu hati yang cukup kuat untuk menerimanya. Dan di tengah dunia yang sering menilai dari harta dan kedudukan, Nindi memilih untuk tetap setia pada nilai yang membesarkannya, kejujuran, ketulusan, dan cinta keluarga yang tak ternilai. Karena pada akhirnya, itulah warisan paling berharga yang pernah ia miliki.